Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi zidni sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama yang kami hormati Ibu Elvia Tri Arina, SPD MSI, dan rekan-rekan mahasiswa sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Saya Yomo Fazli bertindak sebagai moderator atau yang memimpin jalannya praktikum ini, dan rekan-rekan kami. Saya Nabila Desandra. Baiklah, di kegiatan praktikum kali ini kami akan menguji lemak pada bahan makanan. Langsung saja ke kegiatannya. Baiklah teman-teman, adapun tujuan pada percobaan ini yaitu mengidentifikasi bahan-bahan makanan yang mengandung lemak. Adapun alat bahan yang kami bawa yaitu yang pertama ada piring plastik, pipet, kertas coklat, lampu senter, lilin, sendok, kemiri, margarin, wortel, seledri, biji jambu kering, singkong, kacang tanah, pepaya, santan, minyak goreng, susu dan air. Adapun landasan teorinya yaitu sifat lemak yang tidak larut dalam air tetapi larut dalam pelarut organik atau seperti minyak dan dapat meninggalkan noda transparan pada kertas buram yang tidak dapat diulang. Dalam kandungan lemak adalah senyawa organik yang terdiri dari asam lemak dan gliserol berfungsi sebagai sumber energi dan zat pelarut vitamin dalam pelarutan lemak. Memiliki sifat non-polar sehingga tidak larut dalam air yang bersifat polar, tetapi larut di non-polar seperti minyak aseton atau ether. Transparansi ketika sampel makanan yang mengandung lemak dioleskan atau ditempelkan pada kertas molekul lemak akan meresap ke dalam pori-pori kertas molekul ini akan membuat kertas menjadi transparan secara permanen yang dapat dilihat dengan jelas saat disorot cahaya. Pada prosedur percobaannya yaitu yang pertama, siapkan 2 kertas coklat berukuran 10 x 10 cm. Yang kedua, teteskan air pada kertas pertama dan minyak pada kertas kedua menggunakan pipet. Yang ketiga, lalu amati keduanya dengan diterangi cahaya. Gunakan hasil ini sebagai pembanding atau air tidak meninggalkan bekas, tembus cahaya minyak meninggalkan bekas transparan. 4. Siapkan 10 kertas coklat baru dan beri nomor atau beri nama bahan dan alat tersebut. 5. Uji berbagai bahan makanan seperti kemiri, seledri, wortel, jagung, margarin, singkong, kacang tanah, pepaya, santan, dan susu. Usapkan atau teteskan bahan-bahan pada kertas. Lakukan 10 kali atau sesuai petunjuk. Untuk margarin, cairkan sedikit sebelum diteteskan.
Yang ketujuh, amati satu persatu dengan cahaya lampu atau senter untuk melihat bekas noda transparan sebagai tanda-tanda minyak atau lemak. Air kita akan memberi cahaya senter. Dari perbandingan air dan minyak, kalau minyak meninggalkan noda bekas lemak, sedangkan air meninggalkan noda tapi tidak berminyak. Dia basah dan kering kayaknya. Kalau minyak ada bekasnya walaupun dia sudah kering. Jadi itu sebagai indikatornya. Yang lain itu kamu bandingkan. Sendiri mengandung lemak kering tapi meninggalkan minyak. Bekas. Jadi tidak mengandung lemak. Jagung kering tidak meninggalkan noda bekas. Maksudnya kering tidak meninggalkan bekas, berarti tidak mengandung lemak. Pepaya, ini ada sebagian yang sudah kering tidak meninggalkan bekas, jadi tidak mengandung lemak. Kacang tanah kering tapi meninggalkan bekas, dia mengandung lemak. Dan santan dia kering dan meninggalkan bekas, berarti dia mengandung lemak. Kemudian selanjutnya ada singkong, dia kering tidak meninggalkan bekas, berarti dia tidak mengandung lemak. Kemudian margarin, dia kering dan meninggalkan bekas, berarti mengandung lemak. Kemudian selanjutnya susu. Susu kering dan dia meninggalkan bekas, berarti mengandung lemak. Kesimpulan uji lemak kali ini yaitu bahwa bahan makanan yang mengandung lemak akan meninggalkan noda transparan dari kertas saat disorot dengan cahaya.
Sementara yang tidak mengandung lemak tidak akan meninggalkan noda bahan itu terbukti mengandung lemak dari hasil percobaan adalah seperti kemiri, margarin, santan, minyak goreng, dan kacang tanah. Sedangkan bahan seperti wortel, seledri, dan air tidak mengandung lemak. Demikianlah hasil praktikum pada uji lemak yang telah kami lakukan. Semoga bermanfaat dan baik. Dan apabila ada salah kata saya ucapkan. Baiklah, mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf kepada Allah, kami mohon maafun. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.